Bismillahirrahmanirrahim. Wadil kalami sifatun bihayutik ta'diyatal maksudi bil labdil anik. Dalam bait ke-27, bait 27 ini menjelaskan fasohat dalam mutakalim, fasohat fi dil kalam. Maksud dil kalam di sini adalah al mutakalim, karena yang mempunyai kalam itu ya mutakalim. Dijelaskan di sini wadil kalami aywal fasohatu fi dil kalam. Fasohat di dalam orang yang mempunyai kalam, maksudnya fasohat dalam mutakalim itu sifatun, sifat atau kemalakatan, biha yutik, dengan sifat tersebut yutik bisa mampu si mutakalim ta'diyatal maksud, untuk mendatangkan makna yang dimaksud, bil labdil anik, dengan lafaz yang fasohat. Jadi kalau ada orang mutakalim punya kemalakatan untuk mendatangkan makna dengan lafaz yang fasohat, maka mutakalim tersebut sah untuk dikatakan mutakalim fasih. Dan kemalakatan tersebut yang ada dalam si mutakalim itu dinamakan fasohat menurut di sini. Jadi yang dilirik itu kemalakatan, yang dilirik itu adalah kemalakatan, bukan kita mengucapkan. Misalkan walaupun si mutakalim tahu, walaupun si mutakalim mengucapkan kalam yang fasohat, misalkan mutakalim mengucapkan kalam yang fasohat tapi tidak mempunyai kemalakatan untuk mendatangkan seperti itu, maka tidak dikatakan mutakalim fasih. Tapi walaupun mutakalim diam, enggak mengatakan sesuatu, enggak menulis kalam yang fasih, tapi dia punya kemalakatan untuk mendatangkan kalam yang fasih, maka itu dikatakan mutakalim fasih. Jadi yang dilirik itu apa berarti? Kemalakatan atau sifat. Jadi tidak harus mengatakan kalam yang fasih, yang penting ada kemalakatan. Jelas ya di sini ya? Oke. Itu jelas sudah menjelaskan fasohat. Jadi fasohat tergantung mausufnya, ada fasohat fil kalimah, ada fil kalim, ada fil mutakallim. Sekarang menjelaskan balagoh. Balagoh itu apa? Waja'alu balagotal kalami tibaqahu li muqtadul maqam. Ulama ahli ma'ani menjadikan balagotal kalam, kalam yang balagoh atau balagoh di dalam kalam itu tibaqahu, sesuainya itu kalam li muqtadul maqam, kepada tuntutan situasi atau muqtadul hal. Dia muqtadul maqam dan muqtadul hal itu aja sama. Maksudnya apa? Balagoh itu ini harus diperhatikan di sini, karena ini adalah kuncinya, kunci dalam ma'ani. Dalam ma'ani itu kita harus tahu muqtadul hal. Kenapa? Karena balagoh itu adalah kalam yang sesuai dengan muqtadul hal, kalam yang sesuai dengan tuntutan situasi. Jadi kalau ada kalam sesuai dengan tuntutan situasi, maka itu kalam balagoh. Dan di sini ada qaid yang lepas. Jadi ada cacat dalam bait ini. Karena tidak hanya dilirik sesuai dengan muqtadul hal kalam tersebut, tapi harus fasohat dalam kalamnya juga. Oh, jadi kalam yang balagoh itu, kalam yang baligh itu berarti harus sesuai dengan muqtadul hal dan harus fasohat. Karena tidak akan pernah balagoh kalau tidak fasohat. Di setiap balagoh itu pasti fasohat. Berbeda kalau fasohat, ada fasohat tapi enggak balagoh. Nah, jadi dilirik kalam berarti syarat kalam untuk balagoh itu dua. Pertama harus sesuai dengan muqtadul hal. Yang kedua harus fasohat. Harus fasohat. Fasohat yang sudah dijelaskan. Nah, muqtadul hal itu apa? Ini yang penting. Muqtado itu kan yang dituntut, si maf'ul. Al-hal itu
tuntutan, situasi. Yang dituntut oleh situasi. Berarti kan gitu. Kita lihat dulu definisi hal di sini supaya tahu muktadol hal. Kalau kita ingin tahu muktadol hal, maka harus tahu dulu halnya. Karena hal itu adalah situasinya. Nah, dilihat di sini wal halu, hal itu apa? Al amrud da'i ila an ya'tabiro ma'al kalam alladhi yu'addi bihi asal murad khususiyatamma wahya ay mausufuha muqtadul hal. Hal itu adalah sesuatu, amrun, perkara yang mengundang si mutakalim untuk mendatangkan kalam dengan khusus di dalam kalamnya. Itu ringkasnya begitu. Jadi ada sesuatu, ada tuntutan yang mana si mutakalim harus mendatangkan kalam yang khusus. Kalam yang khusus. Contoh misalkan. Contoh muhotobnya ingkar terhadap dirinya Zaid. Muhotob ingkar, Zaid itu berdiri. Kita katakan Zaidun qaimun, itu salah. Kenapa? Karena dikarenakan si muhotob ingkar, berarti ada tuntutan untuk si mutakalim mengatakan sesuatu dengan cara yang khusus, yaitu harus pakai taukid. Kita datangkan taukid inna Zaidan qaimun, maka sesuai dengan muqtadul hal. Berarti ada hal. Halnya itu berarti apa? Ingkar. Ada hal itu ingkar. Ingkar itu adalah menuntut si mutakalim untuk mengatakan dengan cara yang khusus. Cara yang khususnya apa? Taukid. Berarti taukid itu muqtado, yang dituntut oleh ingkar, yang dituntut oleh situasi. Contoh lagi, misalkan kita contoh pakai siiran dan yang bukan siiran. Satu, saro ini ya, saro nasu fit thoriq, saro bihim at-thoriq. Ada dua contoh nih. Saro nasu fit thoriq, saro berjalan manusia di jalan. Jadi manusia jalan di jalan. Ini akan salah walaupun mana sama. Mana sama? Saro bihim at-thoriq, saro bihim at-thoriq. Saro berjalan bihim serta nas, at-thoriq jalan. Ini akan salah kalau kita salah menggunakannya. Misalkan si mutakalim itu punya pandangan bahwa di jalan itu, misalkan Birli lihat apa? Udah. Lihat manusia. Lihat manusia di jalan, saking banyak-banyaknya, banyak yang di jalan itu banyak, jadi ngumpul semua, nggak kelihatan jalannya, sehingga dilihat Pirli itu adalah yang jalan itu jalan, bukan manusia. Yang jalan itu jalan, sehingga seolah-olah yang jalan itu jalannya, bukan manusianya. Berarti ada perasaan kan? Perasaan merasakan bahwa yang jalan itu apa? Jalan, bukan? Maka yang harus dikatakan sarobihim at-thoriq. Yang kedua. Kalau perasaan pilih yang tadi, sarobihim at-thoriq. Saro berjalan, at-thoriqu jalan. Bihim serta manusia. Kalau kita katakan, kalau pilih mengatakan yang awal, saron nasu fit thoriq, maka salah. Enggak sesuai dengan tuntutan situasi. Karena situasi Pirli punya perasaan yang tadi. Punya perasaan bahwa manusia itu tidak jalan. Yang jalan itu adalah jalan. Contoh lagi. Parozdak mengatakan, sebutnya ada contoh dari bait Al-Khonsa, 4 bait, cuman panjang. Kita contoh ini aja.
Yahmi idhah turitos suyufu nisa'ana. Suyufu nisa'ana dorbun tatiru lahus sawaidu ar'ulu. Ar'alu ya. Nah, Yahmi. Parosdak mengatakan Yahmi idhah turitos suyufu nisa'ana dorbun tatiru lahu sawaidu ar'alu. Di sini jelaskan Parozak ini lagi iftikhor. Iftikhor itu mengagungkan kaumnya. Bahwa kaumnya itu saking gagah-gagahnya sehingga beliau mengatakan Yahmi. Yahmi itu artinya apa? Hama Yahmi, menjaga. Menjaga failnya adalah dorbun. Menjaga apa? Dorbun, pukulan. Ara'alu, sifat dari dorbun, yang keras. Pukulan yang keras. Nisa'ana kepada perempuan-perempuan dari golongan kita. Di mana idah turitos suyufu, ketika dihunuskan pedang. Tatirulahus sawaidu ar'udu, yang mana dikarenakan pukulan itu pada jatuhan sawaid, tangan. Dipatah tangan dikarenakan pukulan. Lihat di sini. Asal susunan berarti apa? Yahmi dorbun ar'alu nisa'ana idah turitos suyufu. Kan gitu. Yahmi menjaga nisa'ana kepada perempuan-perempuan. Jadi ini keadaan lagi perang ya. Dibayangkan ini lagi perang. Perang kan bawa perempuan, bener gak? bawa anak. Cuman di kemah dia mah. Nggak dibawa perang. Nah, makanya kalau kalah kita masuk ke kemahnya bisa diambil. Nah, jadikan abid, amad. Nah ini Yahmi idah turito, ketika perang campuh, ibaratnya juga pakai idah turito. Ikhtirot itu menghunus pedang. Ada sala sama menghunus pedang, sulla bisa menghunus pedang. Cuman ikhtirot itu lebih keras. Jadi menghunusnya dengan keras. Kalau sala menghunus biasa bisa pelan, bisa keras. Kalau turito menghunus dengan keras. Terus dimajulkan, ini isyarah kepada bahwa yang menghunus pedang itu seolah-olah tidak ada yang mengerjakannya. Jadi pedang saking campuh-campuhnya perang, jadi si pedang seolah-olah dihunus sendiri. Itu adalah nuktah dari fi'il dimajhulkan, uhturito. Jelas ya? Uhturito suyupunisana. Nah, lihat di sini. Ada dzorof, idza dzorof didahulukan. Apa rahasianya? Dikarenakan yang diihtimamkan oleh Farozdak adalah uhturito suyufu. Jadi dengan keadaan campuh perang, walaupun campuh si perang itu, tetapi Farozdak kaumnya tetap menjaga perempuannya. Sedangkan ketika perang campuh, apalagi ikhtirot, pedang, biasanya itu memikirkan diri sendiri. Tapi saking gagah-gagahnya, yang dipikirkan oleh kaumnya Farozdak apa? Nisa'ana. Berarti luar biasa nggak hebatnya? Jadi sajanya gagahnya luar biasa. Makanya didahulukan, idah turitos suyuf ini didahulukan. Kenapa lil-ihtimam? Karena titiknya di situ. Karena keadaan Farozdak ingin mengatakan seperti itu. Kalau dipindahkan idah turitonya, dipindahkan di akhir misalkan, maka tidak sesuai dengan muqtadal hal. Tidak sesuai dengan keadaan. Jadi ihtimam. Nah, jadi kita harus melirik awal dan akhir. Kenapa ini di akhir, kenapa ini di awal? Itu karena ada sesuai tuntutan muqtadal hal itu. Nah, jelas nih ya. Teruskan. Itu adalah hal, dan ketika sesuai dengan hal itu maka namanya muqtadal hal. Seperti tadi muhotob ingkar berarti namanya apa? Hal. Ingkar itu berarti hal. Ucapan pakai taukidnya berarti muqtado. Muqtado itu yang harus dituntutnya. Nah, hal dan makom sama aja, cuman beda dari lirikan. Sebetulnya sama. Terus
Wa hafidun ta'diyatal ma'ani an khotoin yu'rafu bil ma'ani. Di sini menjelaskan wa hafidun ta'diyatal ma'ani. Dikarenakan tadi dijelaskan dari awal ada fasohat, ada fasohat fil kalam, fil mutakalim. Terus di sini jelaskan apa yang harus kita ketahui supaya menghasilkan yang tadi itu yang sudah dijelaskan. Kata sini wahafidun mubtada nakiroh karena sifat bisa. Kalau mubtada nakiroh karena ada sifat, karena jadi sifat dari mausuf yang dibuang, takdirnya wa ilmun hafidun. Bahkan beramal kepada setelahnya ta'diyatal ma'ani itu juga musawwig ya. Wahafidun ilmu yang menjaga ta'diyatal ma'ani, mendatangkan makna an khotoin dari salah. Itu yu'rafu bil ma'ani bisa diketahui dengan ilmu ma'ani. Oh, jadi kalau ilmu yang menjaga kita dari mendatangkan makna gitu supaya tidak salah, itu namanya ilmu apa? Ilmu ma'ani. Mana itu contoh seperti kita ingin mengatakan si Zaid itu cantik. Zaid gagah misalkan, bukan cantik. Zaid gagah. Kan itu makna, benar gak? Nah, supaya kita tidak salah mendatangkan makna yang ada di hati kita, itu bisa diketahui dengan ilmu ma'ani supaya tidak salah. Itu yang dimaksud wahafidun ta'diyatal ma'ani. Terus wama minat ta'kidi fil mana? Wama ilmu fil mana ayat ta'diyatal wama yaki minat ta'kidil fil mana gitu. Wama ilmu yaki yang menjaga minat ta'kidi dari apa kompleks fil mana dalam makna lahul bayan itu adalah bagiannya ilmu bayan. Dikarenakan kan kalau kalimat ada takkid manawinya, ada kompleks dalam makna, kira-kira fasohat gak? Ada takkid manawi. Takkid yang sudah di bahasa Sunda itu pajejet. Ada takkid lafzi, ada takkid manawi. Ketika kalam ada takkid manawinya, kompleks dalam mananya, apakah fasohat apa enggak kira-kira? Tidak akan fasohat. Nah, supaya fasohat, supaya tahu ini dijaga dari takkid manawi, supaya kalam kita itu tidak ada takkid manawinya, itu adalah dengan ilmu bayan. Lahul bayan indahum qadim tuki, indahum menurut ulama limani itu tuki sudah dipilih. Jadi cara untuk supaya kita menjauhi kalam kita dari takkid manawi itu dengan ilmu bayan. Ini fungsi-fungsinya ya. Kalau fungsi ma'ani tadi untuk apa? Untuk supaya tidak salah mendatangkan mana yang dimaksud. Kalau ilmu bayan untuk apa? Untuk supaya menjaga kalam kita dari takkid ma'nawi. Terus wama bihi wujuhu tahsinil kalam tu'rafu yud'a bil badi'i wassalam. Wama ilmu bihi dengan ilmu tersebut wujuhu tahsinil kalam tu'rafu wajah-wajah, jalan-jalan, tahu ya jalan-jalan, wajah-wajah, arah-arah untuk membaguskan kalam bisa diketahui. Itu yud'a, dinamakan bil badi, ilmu badi. Jadi i'rabnya begini, tu'rafu itu jadi khobar ya. Di khobar dari wujuh mubtada. Bihi ta'alluqnya kepada tu'rafu. Yud'a jadi khobar juga. Khobar dari ma, wa ma karena mubtada kan. Wa ma mubtada khobarnya yud'a. Wujuhu mubtada khobarnya tu'rafu. Nah, wujuhu tahsinil kalam tu'rafu silah dari ma. Bil badi itu dinamakan dengan badi. Jadi ilmu yang bisa mengetahui dengan ilmu tersebut bagusnya kalam. Kalam bisa bagus, baik dari lafadznya, membaguskan maknanya atau lafadznya, itu dinamakan ilmu badi. Jadi kalau kata sebagian ulama, 3 ilmu itu kita seperti datang ke tukang jahit. Kita datang ke tukang jahit, maka yang pertama yang kita inginkan apa? Misalkan datang, bikin apa? Bikin gamis. Kita bawa itu dulu, bahannya dulu. Bahannya apa? Bahan dari sutra, apa dari wool, apa yang lain? Oh, dari sutra. Nah, setelah sutra, berarti dari kain kan, kain sutra. Ditanya, kamu mau bikin apa? Baju
sarung, peci. Oh, baju. Terus mau dibagusin enggak? Dibagusin, misalkan kancingnya pakai emas perak misalkan. Sama, berarti kita memilih apa? Kain sutra dan wotnya itu seperti kita mengkaji ilmu ma'ani. Jadi mengkaji ilmu ma'ani itu seperti kita memilih bahan. Kalau ingin menjadikan baju ataupun sarung itu sama seperti mengkaji ilmu bayan. Kalau ingin dibaguskan bajunya pakai gaya, pakai model, dibordil misalkan, itu dengan ilmu badi. Artinya kita tidak akan pernah bisa mengkaji ilmu badi ingin dibaguskan sedangkan bajunya belum menjadi. Kain di bordil misalkan, atau dipakaikan kancing, yang ada bagus enggak. Terus kita ingin bikin baju sedangkan kainnya enggak ada, bisa mual tidak. Makanya harus mengkaji ilmu ma'ani dulu, terus ilmu bayan, terus ilmu badi. Jadi ilmu badi adalah terakhir. Wassalam, mubtada yang dibuang. Wassalam itu mubtada, khabarnya dibuang. Salam keselamatan itu untuk orang yang mengikuti petunjuk. Takmilatun lil bait. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam bissawab.